Bahkan ada kalimat bijak yang berkata, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Pak Pendeta, untuk saat-saat sulit dan sukar seperti ini, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa setiap kita tetap memiliki antusias atau semangat dalam hidup ini, karena kita tahu firman Tuhan menegaskan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bahkan satu ayat firman Tuhan yang lain berkata, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku, itulah perlindunganku. Saya mau mengatakan kepada setiap kita, ketika kita memiliki sukacita, memiliki semangat yang bersumber dari Tuhan oleh karena sebuah relasi dan hubungan yang baik kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Kita tidak akan mudah menjadi kecut dan tawar hati, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul yang baru, kecil itu indah. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas 16 ayat 10. Demikianlah bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hanya fokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan dan menyepelekan hal-hal yang kecil atau sederhana. Apakah Bapak Ibu Saudara termasuk di dalamnya? Suka konsentrasi kepada hal-hal yang besar, tetapi menganggap hina, rendah, dan sepele kepada hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kita perlu menyadari untuk bisa mencapai hal-hal yang besar dalam hidup ini, kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus memulai pendakian dari bawah atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Bahkan ada kalimat bijak yang berkata, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Coba kita tanyakan kepada orang-orang yang berhasil, sukses, beruntung, diberkati secara luar biasa, baik dalam karir, usaha, pekerjaan, ataupun pelayanan. Mereka juga akan menjawab kita bahwa mereka sesungguhnya memulainya dari nol, dari bawah, dari sedikit, tidak langsung bisa mencapai puncak, tidak bisa langsung berada di top level atau di atas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, kebanyakan orang maunya berhasil secara instan, mudah, tidak perlu perjuangan yang begitu berat dan besar, tidak perlu mengeluarkan keringat, terkenal secara instan, atau kaya secara instan dan mendadak. Tidak peduli bagaimana caranya, meski harus menempuh cara yang tidak halal, bahkan kotor. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan pernah berkata tentang ucapan yang disampaikan oleh seorang jemaat kepadanya. Perkataannya kira-kira demikian, Pak Pendeta, untuk saat-saat sulit dan sukar seperti ini, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Bapak Ibu Saudara, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Itu prinsip firman Tuhan.
Kita tidak bisa secara tiba-tiba berada di puncak. Tidak, saudara. Sebelum kita layak menerima sebuah kepercayaan, kita harus bersedia melewati proses dari bawah. Ada ujian kesetiaan, ujian ketekunan, dan ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Saya teringat dengan satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula itu berkembang dengan pesat sedemikian rupa. Ketika pertama kali Petrus berkhotbah, yang bertobat 3.000 orang. Setelah itu langsung naik lagi menjadi 5.000 orang. Di samping makin berkembangnya atau bertambahnya jumlah dari orang yang bertobat, maka masalah-masalah pun mulai timbul di dalam jemaat mula-mula. Oleh karena itu, timbullah sungut-sungut dari satu kelompok tertentu. Dan sungut-sungut itu disampaikan kepada para rasul. Para rasul pun mengambil tindakan yang konkret, aksi yang jelas. Dengan berkata, kami tidak mau diganggu pelayanan kepada doa dan firman. Oleh karena melayani mereka-mereka yang sedang hidup dalam kekurangan, yang sedang mengeluh saat ini. Oleh karena itu kami rindu mengangkat 7 orang yang terkenal baik, penuh hikmat dan penuh Roh Kudus. Akhirnya jemaat pun memilih 7 orang. Dan kemudian para rasul meletakkan tangannya kepada mereka dan mempercayakan jabatan diakonia untuk membagi hal-hal yang perlu dibagikan kepada orang-orang yang tidak atau kurang mampu pada zaman gereja mula-mula. Ada 2 orang di antaranya yang diangkat secara khusus yang saya soroti saat ini. Yang pertama, Stefanus. Yang kedua, Filipus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Stefanus? Saya boleh katakan melihat dari urutan ceritanya, Stefanus setia di dalam perkara-perkara kecil. Stefanus bersedia dalam ujian kesetiaan, ketekunan, kesabaran melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai diakonia di dalam gereja mula-mula. Kesetiaannya itu membuahkan hasil. Tidak selamanya dia menjadi seorang yang bertugas untuk membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang tidak atau kurang mampu pada gereja mula-mula. Akhirnya dia dipakai dalam sebuah pelayanan yang lebih besar. Bahkan seorang yang mati martir sejak gereja mula-mula. Sampai dia mengutip contoh doa Yesus di kayu salib. Ketika dia dilempari dengan batu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai kepada kematiannya dia setia. Bahkan dipakai Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar sebelum Stefanus meninggal. Demikian juga dengan seorang Filipus yang termasuk golongan dari yang dipilih 7 orang untuk mengurusi bagian diakonia. Dia pun setia di dalam perkara-perkara kecil. Maka dia pun dipercayakan kepada perkara-perkara yang lebih besar. Pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat. Sampai terjadi kegerakan luar biasa di Samaria. Samaria dikatakan penuh dengan sukacita lewat pelayanan seorang Filipus. Filipus itu memimpin, kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, kebaktian kebangunan rohani yang sangat dahsyat dan luar biasa. Filipus setia, tekun, sabar dalam ujian melakukan perkara-perkara kecil. Maka dia pun dipakai Tuhan kepada hal yang lebih besar dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tegaskan dan sampaikan kepada setiap kita saat ini, belajarlah dari yang kecil. Karena apa? Karena kecil itu indah. Sekali lagi, belajarlah dari hal yang kecil. Karena kecil itu indah. Sekali lagi saya katakan kepada kita, perjalanan 1000 mil tidak akan mungkin tercapai kalau tidak dimulai dengan langkah pertama.
Seperti Yesus berkata, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Biasakanlah kita hidup benar dalam perkara-perkara kecil, maka kita pun akan terbiasa hidup benar dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita buka hati dan pikiran kita, terima kebenaran dengan segala kerelaan dan kerendahan hati. Percayalah, kebenaran itulah yang akan menyucikan, menguduskan, menyempurnakan kita. Kebenaran itu juga lah yang akan memerdekakan kita, sehingga benar-benar hidup seturut dan sesuai, serta selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.